pembuatan konten today. Kalian mau lihat tripod kita pakai apa? Tuh, tripod aku patah guys, jadi terpaksa kita pakai toples. Tak apalah, yang penting kan bagus. Jangan dong, ulang. Gak usah kenapa Itu kepalanya aku ya. Ya Allah, ulang kepalanya aku potong tidak guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Yuli Anggraini. Don't forget to like, subscribe, and comment. Nggak komen juga sih guys, karena nggak baik sih terlalu sering komen. Oke guys, jadi aku tuh mau ngelanjutin vlog yang udah beberapa tahun yang udah beberapa tahun lalu itu. Baru sempet sekarang ini juga karena kita lagi libur guys, kampus itu mungkin kalian tahu lah kenapa kita diliburin, karena ada virus corona yang menggemparkan seluruh bumi dan isinya, sampai Indonesia sekarang pun lagi gencar-gencarnya akan virus ini. Jadi seluruh instansi itu dibubarkan gitu guys. Termasuk kampus kita, UIN Bandung tercinta. Vlog yang waktu berapa bulan yang lalu ya, vlog ini kan membahas tentang apa ya, kayak pengalaman gitulah, kita sharing-sharing aja ya guys, sharing-sharing santai gitu guys. Coba aku cek dulu ya vlognya ini tuh berapa tahun yang lalu coba. Jadi guys, aku tuh bukan gak sempet ngevlog. Yang pertama itu ada kendala, curhat sedikit lah ya, karena aku habis cacar guys, jadi itu muka aku kan jelek gitu loh guys, jadi itu nggak malu di depan kamera, nggak pede. Nah, jadi baru sekarang itu ini juga ngumpulin niatnya, sumpah udah dari beberapa bulan yang lalu ngumpulin niatnya, dan alhamdulillah sekarang itu terkumpul. Nah ini guys, jadi vlog aku udah dari 4 bulan yang lalu guys, aku lanjutin sekarang aja ya. Oke, kemarin kan aku sempat cerita ke kalian bagaimana pengalaman aku sebelum menempuh pendidikan ke Sudan. Nah, untuk kali ini mungkin ya saya akan mengulas perjuangan lah dibalik itu bagaimana. Kan kemarin itu kan saya itu sebelum kuliah di Sudan udah sempat kuliah di Indonesia dulu selama 1 tahun di salah satu pondok tahfidz sekaligus kuliah. Kemudian setelah itu ya saya setahun di sana. Kemudian awalnya kan saya pengen ke Pakistan, cuman gak jadi gara-gara satu hal dan lain sebagainya. Gara-gara apa ya? Pertama sih orang tua tidak setuju. Yang kedua ya ada hal-hal lah karena saya udah keterima di situ gitu, di Tasik itu. Udahlah saya fokus di Tasik, walaupun bayangan saya tentang luar negeri itu masih ada gitu, masih pengen banget ke sana gitu, cuman ya gimana lagi gitu, menurut orang tua aja. Nah terus habis itu udah 1 semester berlalu di sana, kemudian lanjut ke semester 2, alhamdulillah berlalu. Nah di akhir semester 2 itu waktu kita mau pulang, ada kita tuh di Tasik itu ada kedatangan Syekh dari Sudan. Nah, namanya tuh Syekh Toyib. Nah, beliau itu merupakan salah satu pengajar di Libya kalau ini nggak salah. Kemudian beliau orang kedutaan juga. Nah, lewat beliau itulah akhirnya saya bisa menempuh pendidikan ke sana. Nah, kan beliau itu datang sama kakak kelas saya. Kebetulan kakak kelas saya itu ada yang di Sudan dan deket banget sama Syekh Toyib gitu. Jadi yang rekomendasiin segalanya itu ya kakak kelas saya itu kan. Nah setelah itu kan ada dauro tuh sama syekhnya, dauro. Kemudian kita dengerin lah ya, otomatis kalau orang dauro ya dengerin dong. Nah kita dengerin penjelasan dari beliau. Beliau ngebahas tentang tolabul ilmi ahamiyatul lugha al arabiyah, kalau nggak salah sih, tentang kayak gitu lah pokoknya, tentang lugha al arabiyah gitu ya guys. Terus habis itu
di akhir sesi kan saya nanya tuh ke syekhnya. Biasa kan kita kalau misalnya di akhir sesi, kalau misalnya ada seminar gitu kan harus bertanya ya, supaya apa? Supaya yang pertama itu menumbuhkan mental, karena terkadang apa yang udah ada di dalam hati kita, apa yang udah di catatan kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita omongin. Jadi melatih sih sebenarnya gitu, berlatih gitu, gimana kita itu berani gitu mental untuk nanya, karena nggak gampang sih menumbuhkan semua itu gitu. Saya juga dulu nggak berani gitu nanya-nanya gitu, tapi lama kelamaan seiring waktu gitu, sering mencoba, akhirnya alhamdulillah berani gitu buat nanya-nanya di dalam seminar kayak gitu. Nah terus saya nanya kan ke syekhnya di akhir sesi, pertanyaan saya gini, biasalah gitu kan, assalamualaikum billah, terus ya syekh gitu, halana al-fursa gitu lebih lanjut bila dikum gitu. Nah terus syekhnya tuh jawabnya, responnya tuh sangat baik sekali guys. Perlu diketahui bahwasanya penduduk Sudan itu sangat ramah. Setelah saya kesana ya, alhamdulillah sangat ramah sekali gitu sama penduduk. Terus kata beliau, ahlan wa sahlan, pokoknya mah kalau kamu mau lanjutin studi di Sudan silakan aja katanya gitu kan, kita terbuka kok katanya negeri kita buat kalian para penuntut ilmu Indonesia kayak gitu. Akhirnya saya mikir lagi di situ, gitu kan, pertanyaan saya kayaknya kalau ditindaklanjuti bisa juga sih gitu. Ditindaklanjuti dengan apa? Dengan usaha lah gitu. Gimana ya kalau saya nyoba ke Pakistan gitu, walaupun ke Pakistan ya salah, ke Sudan gitu, meskipun sebelumnya tuh nggak punya plan buat kesana gitu kan. Nah mengingat kembali dulu sebelum di pondok, di situ juga waktu di pondok ada juga kedatangan syekh dari Sudan. Nah jadi beliau tuh cerita tentang Sudan, bahwasanya di Sudan itu hanya 2 musim katanya, musim panas sama panas banget kan. Kebayang ya, gimana itu masa cuma 2 musim doang kan, gila panas banget gitu. Nah kemudian setelah itu tapi nggak ada salahnya sih gitu kan. Saya mencoba buat keluar negeri gitu, lagian kan impian gitu kan, suatu impian itu kalau nggak kecapek itu gimana ya, akan terus menghantui gitu. Jadi harus dicoba lah gitu, harus dicoba sampai berhasil. Alhamdulillah setelah itu kan saya nyoba, saya kontak salah satu dosen saya, maksudnya saya konsultasi lah ke beliau gitu, Ustadz gitu, gimana kalau saya ngajutin studi ke Sudan gitu. Pokoknya beliau juga responnya sangat baik sekali gitu, dan kebetulan sekali beliau itu alumni Sudan gitu, jadi responnya sangat baik sekali gitu. Kalau kamu pengen belajar bahasa Arab ya silakan aja ke sana, kata dosen gitu. Wah bagus nih responnya gitu. Nah mikir lagi kan, gimana ya kalau saya nyoba ke sana. Akhirnya saya ngontak ke kelas saya itu yang di Sudan. Terus saya kontak, terus kata dia, kamu siapin persyaratan ini. Kebetulan kan saya itu udah punya semua persyaratan, paspor udah bikin, apa-apa semuanya udah bikin, jadi tinggal nerjemahin ke bahasa Arab kayak gitu. Semua berkas-berkas itu udah ada, karena memang sebelumnya punya plan buat keluar negeri, jadi semua berkas itu udah dijadiin satu gitu. Jadi nggak susah-susah, nggak ribet-ribet ngurusin ini itu gitu. Setelah itu, setelah saya konsultasi ke kakak kelas, saya konsultasi lagi ke dokter Toib tadi. Saya tanya, assalamualaikum Ustadz gitu kan, kefal ya gitulah, pokoknya basa-basi ya biasa, nanya-nanya gitu, kalau aku pengen lanjutin studi di sana gimana gitu. Ya responnya masih tetap sama seperti pertama kali ya, baik sekali responnya. Kata beliau, cukup kamu kirim berkas-berkas kamu, pokoknya ada listnya berkas-berkas yang harus aku bawa itu, yang harus aku kirim itu. Nah aku kumpulin semuanya. Nah kemudian setelah itu disuruh sama beliau ngontak orang kedutaan. Nah terus saya kontak orang kedutaan. Nah pokoknya kata orang kedutaan, kamu kirim aja berkas-berkas kamu ke sini semuanya. Ya udah akhirnya saya kirim, tapi saya nggak ngirim ke kedutaan. Kebetulan banget kakak kelas saya yang dari Sudan itu pulang ke Indonesia. Nah jadi semua berkas-berkas itu diterjemahkan sama beliau, jadi minta tolong ke beliau gitu, yang ngurusin segalanya itu beliau gitu. Jadi kita itu cuma tinggal nunggu kabul aja, tapi cukup deg-degan sih guys, penuh harap sih gitu, nunggu kabul tuh bakal lulus apa enggak gitu. Yang kedua, kita dapat fakultas apa sih kayak gitu. Nah berapa bulan berlalu, keluarlah kabul, keluarlah surat penerimaan. Alhamdulillah aku keterima gitu kan.
lewat jalur kedutaan. Nah, jadi perlu diketahui guys bahwasanya ke luar negeri ya, khususnya ke Sudan, jalurnya itu nggak hanya dari jalur Kemenak, karena kalau dari jalur Kemenak kemungkinan kecil kita itu bisa lulus. Yang pertama, karena kuotanya itu sangat sedikit sekali dan peminatnya itu ribuan orang. Bayangkan aja seluruh Indonesia yang beasiswa full, kalau dulu sih cuma 25, kurang tahu kalau sekarang gitu kan. Jadi ya kecil kemungkinan gitu kita buat lulus gitu. Jadi ya memilih jalur MOU itu kan, lewat jalur kedutaan. Banyak jalur-jalur kayak ormas seperti jalur PCINU, terus jalur Muhammadiyah, Wahda Islami, banyak lah yang lainnya, PKS, ada semua jalurnya. Cuman kita harus nyari informasi aja sih sebenarnya. Kalau ke luar negeri itu bukan tergantung kita pintar atau enggak sebenarnya, tapi tergantung kita rajin nyari informasi apa enggak gitu. Kemudian terus kan ya udah, ini berkas-berkas diterjemahin semuanya, kita nunggu kabul keluar. Alhamdulillah saya itu dapat di Fakultas Adab di sastra gitu kan di sana itu. Terus kan kita tuh ada pokoknya tiga orang aku tuh berangkat ke sana itu dari kampus aku yang dulu, 2 cewek 1 cowok gitu, 2-nya di Fakultas Syariah, aku sendiri di Fakultas Adab. Nah terus nggak tahu ya itu nentuin fakultas tuh ngelihat dari nilai apa, kurang tahu juga sih kok bisa aku ditaruh di adab gitu kan. Tapi sih nggak apa-apa, semua itu udah takdirnya gitu. Terus setelah itu nah di sini saya itu problem ya, ini ya paling menyedihkan sekali guys gitu. Di sini saya itu problem ya, ini ya paling menyedihkan sekali guys gitu.